Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan memulai ibadah kategorial ministry kita bersama. Biarlah kita percaya hadirat Allah akan kita rasakan. Dan kita mau percaya Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada pernah kami ragukan kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Kau tetaplah Allah penolong, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kaulah Allah yang beserta kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kasih Kristus. Kembali pada malam hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena kami tahu pada saat-saat seperti ini kami membutuhkan tuntunan firman Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dari firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini dapat memberi kekuatan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, kalau saat ini kami bisa berada sampai saat ini semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, karena kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa tuntunan firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini berilah kami hikmat, berilah kami pengertian, supaya kami mengerti akan maksud, akan firman Tuhan. Dan bukan saja kami hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi ajar kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu
Kiranya urapan dari Tuhan, otoritas dari Tuhan, kuat kuasa dari Tuhan menyertai hamba. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan karena hamba, tetapi karena tuntunan Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah, berkaryalah. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam Kristus. Kembali pada malam hari ini kita belajar firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan adalah serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Saya akan membaca dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Amin. Saudara, ayat ini tidak asing bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita sering mendengar, sering membaca, tetapi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Karena kami percaya hanya firman Tuhan saja yang memberi kekuatan kami pada saat-saat seperti ini. Saudara, di sini saya tekankan pada ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, huruf besar, kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Di sini di sini Petrus menekankan, meneguhkan kepada kita supaya kita tidak khawatir, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Memang hari-hari ini banyak orang yang merasa khawatir, merasa takut, merasa gelisah, panik, bahkan mereka tidak tahu lagi apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Inilah yang terjadi saat-saat ini. Memang kita sedang hidup di dalam suatu masa yang sangat mengerikan, di mana virus corona merebah dengan ganasnya secara pandemi ke seluruh muka bumi ini. Bukan saja di negara kita, tetapi di seluruh bumi pun mengalami hal yang sama. Ini yang terjadi, saudara. Berapa banyak dalam kondisi seperti ini, banyak orang-orang yang menjerit, banyak orang-orang yang berteriak. Berapa banyak orang-orang yang sudah kehilangan pekerjaan di saat-saat seperti ini. Berapa banyak orang-orang yang menghadapi PHK. Berapa banyak para pengusaha-pengusaha saat-saat ini mengalami kebangkrutan. Berapa banyak ibu-ibu yang saat ini sedang menjerit. Ini yang terjadi sekarang ini, saudara. Tetapi melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Petrus meneguhkan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, biarlah pada malam hari ini, apapun yang sedang saudara alami, apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, serahkanlah semuanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara, satu hal yang menyebabkan orang tidak mau berserah kepada Tuhan. Ada satu hal yang menyebabkan orang tidak berserah kepada Tuhan. Apa itu? Kesombongan atau kecongkaan. Di ayat 6 dikatakan dengan jelas, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya.
Saudara, berapa banyak orang pada saat-saat yang lalu mereka membanggakan kekuatannya, mereka membanggakan kekayaannya, mereka membanggakan akan kemampuannya. Tetapi ketika pada saat-saat seperti ini, dalam masa pandemi ini, berapa banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit, bos-bos yang akhirnya meninggal karena COVID. Jadi uang, kekayaan bukan segala-galanya untuk menyelamatkan seseorang. Berapa banyak pada waktu-waktu yang lalu orang membanggakan akan kekuatannya, kemampuannya. Tetapi berapa banyak anak-anak muda yang gagah perkasa yang meninggal di usia muda karena COVID. Jadi tidak ada orang yang bisa membanggakan akan kekuatannya pada saat ini. Hanya andalkan Tuhan. Dialah satu-satunya kekuatan dalam hidup saudara. Amin. Teman saya punya teman usianya masih 40 lebih. Orang yang tinggi, besar, gagah perkasa. Besar, tinggi. Akhirnya berapa hari yang lalu meninggal karena COVID. Jadi saat-saat ini tidak ada orang yang dapat membanggakan kelebihannya. Tetapi andalkan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Saudara, menyerah itu apa artinya? Menyerah itu artinya mengangkat tangan. Tanda tak berdaya. Seperti tentara yang kalah perang. Ketika itu dia mengangkat tangan, aku menyerah. Mengangkat tangan, tanda tak berdaya. Artinya dia apa-apa, no, ya wis aku rela, aku nerima. Menyerah. Saya ingat di Keluaran 17 ayat 11, di mana ketika Yosua melawan bangsa Amalek. Ketika itu Yosua dengan tentara-tentaranya melawan bangsa Amalek. Pada saat itu Musa, dia berdoa sambil mengangkat tangan. Dan ketika Musa berdoa sambil mengangkat tangan, maka Yosua dengan tentaranya mengalami kemenangan. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, maka bangsa Israel dan Yosua mengalami kekalahan. Mengapa? Saudara, ketika Musa berdoa sambil mengangkat tangan, tanda tak berdaya, dia menyerah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya menyerahkan pada Tuhan. Ketika Musa mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk menolongnya. Maka bangsa Israel mengalami kemenangan. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, Tuhan menarik tangannya. Tuhan mengira bahwa manusia tidak perlu ditolong lagi karena mereka sudah mampu. Maka Tuhan menarik tangannya. Maka bangsa Israel dan Yosua mengalami kekalahan. Oleh karena itu saudara, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita hadapi, ayo kita tetap berserah dan berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Baik dalam senang, baik dalam tidak senang, baik diberkati atau tidak diberkati, ayo kita tetap berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara hidup saudara. Amin. Tuhan yang memelihara hidup saudara. Saudara, nah, berserah kepada Tuhan itu apa artinya? Berserah kepada Tuhan apa artinya? Yang pertama, berserah kepada Tuhan itu bukan berserah kepada nasib. Berserah kepada Tuhan bukan berserah kepada nasib. Banyak orang yang berkata, wes iki nasibku, wes iki takdirku ya kayak ngene. Mereka menyerah gitu. Tidak, saudara. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita tidak boleh menyerah pada nasib. Amin. Satu ketika saya rekreasi pada suatu tempat wisata, di sana ada seorang jual sate yang begitu ramai sekali.
Lalu saya bertanya, saya ikut beli, saya bertanya, Pak, kok rame banget gini, sudah lama ya Bapak jualan? Oh, sudah sejak muda saya sudah ikut bapak saya jualan. Jangankan lagi bapak saya, kakek saya itu jualan sate, Pak. Memang nasibku jualan sate, Pak. Mereka menyerah, memang nasibku jualan sate. Tidak, saudara. Tuhan sanggup mengubah nasib seseorang. Satu ketika tukang saya datang kepada saya, dia datang dan berkata, Pak, saya mau pinjam uang. Loh, bulan yang lalu sudah saya kasih pinjaman untuk perbaikan rumah, kok pinjam lagi? Untuk apa? Saya katakan. Ya Pak, anak saya lulus SMA, anak saya mau meneruskan kuliah di perguruan tinggi. Saya nggak ada biaya. Oh gitu ya. Yo Pak, nek iso anakku ojo koyo aku jadi kuli bangunan. Anak saya jangan seperti saya, kuli bangunan. Nah inilah pemikiran yang positif, pemikiran yang benar. Mereka nggak mau menyerah pada nasib. Kalau saya tukang kuli bangunan, anak saya juga harus dari kuli bangunan. Tidak. Amin. Jangan menyerah pada nasib. Nasib ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Saya pernah ke Tretes, ke hotel Tretes Raya. Ketika saya dengan anak-anak saya mau lihat di tempat kolam renang itu. Begitu saya naik, di pojok meja sana ada seorang yang seperti pakaiannya hitam-hitam seperti biksu gitu. Ternyata dia seorang peramal. Dia mengatakan kepada saya, Pak, kok sini kok, ayo sini kok. Di mejanya ada alat-alat dan buku-bukunya. Kok aku mau lihat garis tangannya engkau. Aku tak lihat, aku bisa tahu nasib engkau. Oh enggak, maaf. Enggak gratis, saudara, bayar, saudara. Oh maaf, enggak usah Pak, enggak apa-apa, enggak usah direkam. Enggak usah diramal. Ada yang datang lagi diramal, nasibmu gini. Mungkin dia tahu, dia bisa mengerti garis tangan seseorang, tetapi Tuhan berkuasa untuk mengubah garis tangan seseorang. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun orang sudah tentukan umurnya sekian, tapi kalau Tuhan ingin memberikan panjang umur, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhanlah sang pencipta kita, bukan manusia. Saya ingat Raja Hizkia di Yesaya pasal ke-38 kalau nggak salah, ayat 1-5. Raja Hizkia itu sakit parah. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Yesaya bin Amoz untuk mengatakan kepada Raja Hizkia, katakan kepada Raja Hizkia bahwa sakitnya tidak akan sembuh dan dia akan mati. Maka Nabi Yesaya bin Amoz dia datang ke istana menyampaikan berita ini. Setelah didengar berita ini, maka Raja Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dan dia mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan yang baik kepada Engkau. Maka dia menangis amat sangat. Dan sebelum Nabi Yesaya bin Amoz meninggalkan pelataran istana itu, Tuhan berfirman lagi, kembalilah katakan kepada Raja Hizkia bahwa aku akan memperpanjang umur 15 tahun. Nah ini saudara, walaupun sudah ditentukan mati, tapi Tuhan sanggup memberi panjang umur karena Dia sang pencipta kita. Amin. Jangan berserah kepada nasib. Tuhan bisa mengubah nasib yang buruk menjadi nasib yang baik. Nasib yang tidak beruntung menjadi nasib yang beruntung. Tuhan bisa mengubah nasib yang sial menjadi nasib yang mujur. Itu Tuhan, saudara. Jadi hal pertama yang perlu kita lihat, kita ingat adalah jangan berserah kepada nasib. Berserah kepada Tuhan berarti tidak berserah pada nasib. Itu yang pertama. Kita masuk pada bagian kedua. Berserah kepada Tuhan
adalah sikap seorang anak kecil. Loh, kok bisa? Berserah kepada Tuhan adalah sikap seorang anak kecil. Saya akan membaca di Injil Yohanes pasal 6 ayat 9. Injil Yohanes pasal 6 ayat 9 mengatakan demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, setelah Tuhan Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, ke Danau Tiberias, ketika banyak orang-orang datang berbondong-bondong ke seluruh penjuru, ke seluruh penjuru, karena ingin melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dan ketika itu Tuhan naik ke atas. Tuhan melihat ke atas gunung. Tuhan melihat orang banyak itu. Lalu Tuhan berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti untuk mereka makan?" Maka Filipus berkata, "Roti yang seharga 200 dinar itu tidak cukup untuk mereka semuanya ini. Walaupun mereka dapat secuil kecil pun tidak cukup." Loh, di sini Filipus tidak sadar kepada siapa dia berkata. Bukankah Filipus sudah melihat mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan sebelumnya? Kok dia masih meragukan akan kuasa Tuhan? Walaupun secuil-cuil tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, dia hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan, itu yang diserahkan. Filipus berkata, di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan, diserahkan. Loh, anak kecil ini tidak mikir apakah cukup 5 roti dengan 2 ikan untuk memberi makan sekian 5.000 orang banyaknya. Tidak mikir apa yang ada diberikan, aku cuma ada ini lu tak serakno. Ini lu tak serakno, ini lu sikap seorang anak kecil. Anak kecil itu polos, tulus, murni tanpa motivasi apa-apa. Tanpa memikir apa yang perlu dipikir, ini cukup apa enggak. Dan Tuhan dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati, maka cukup memberikan makan 5.000 ini, bahkan ada sisanya. Luar biasa bukan? Itu loh Tuhan kita. Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu Tuhan saudara. Tuhan dapat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Saudara, milikilah sikap seorang anak kecil yang tulus, murni, tanpa motivasi apapun. Itu namanya berserah pada Tuhan. Tanpa menggunakan pikiran kita, rasio kita dengan argumentasi kita mempertimbangkan, tanpa ada itu pun. Apa yang ada di hati, serahkan semuanya untuk Tuhan. Itu loh berserah. Amin. Ayo Bapak Ibu, apa yang ada dalam hatimu, berikan semuanya itu. Tulus, ikhlas, murni, tanpa motivasi. Itulah berserah pada Tuhan. Amin. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Yong Hee Cho, seorang pendeta yang besar di Korea Selatan. Ya. Ketika itu, sebelum dia memiliki gereja, dia berkata, saya ingin mempunyai suatu tempat ibadah untuk kita bisa beribadah. Untuk itu, siapa yang tergerak dalam pekerjaan Tuhan ini? Tiba-tiba ada seorang nenek tua datang pertama kali kepada Yong Hee Cho. Dia menyerahkan
sebuah mangkok dan sepasang sumpit itu yang diserahkan Yonggi-cho. Orang-orang heran, kok mangkok sama sumpit? Ini bukan mangkok yang dari emas, bukan. Bukan mangkok yang dari keramik yang indah, bukan. Mangkok bekas yang biasa. Ternyata nenek tua ini adalah seorang janda yang sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Dan lalu orang-orang ada yang datang mempersembahkan uangnya untuk memiliki sebuah gedung gereja. Tetapi Yonggi-cho hanya matanya tersentuh pada nenek tua ini. Dia memberikan hanya mangkok bekas dengan sumpit yang dia pakai sehari-hari untuk makan. Mereka memberikan dari segala kelebihannya. Tetapi nenek tua ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan apa yang dia ada itu yang diserahkan. Yaitu sepasang sumpit dan sebuah mangkok itu yang diserahkan. Itu mungkin harta satu-satunya diserahkan. Ini loh ketulusan hati. Mungkin orang lain memberikan uang lebih banyak, tetapi mereka memberikan dari kelebihannya. Tetapi nenek ini memberi dari kekurangannya, bahkan harta satu-satunya diserahkan pada Tuhan. Luar biasa bukan? Dan akhirnya melalui nenek ini, maka berkembang pesat gerejanya besar sampai puluhan ribu ibadah jemaat yang beribadah. Waktu saya ke Korea Selatan, kebetulan menantu saya orang Korea. Saya cari-cari waktu itu belum sempat ketemu, sudah waktu yang mepet. Sebetulnya saya ingin tahu seberapa besar gereja Yonggi-cho itu. Tapi menantu saya yang orang Korea mengatakan cukup besar, Pak, cukup besar. Itu loh saudara, miliki hati, miliki sikap seperti seorang anak kecil. Tuhan mengatakan jangan halangi anak kecil datang kepadaku, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Karena anak kecil itu polos. Kalau orang dewasa aja depan kita, oh terima kasih Pak, terima kasih Bapak baik. Tetapi di belakangnya awas ya, satu kali akan kuhantam dari belakang. Itu orang dewasa, tapi anak kecil itu polos. Misalnya dia minta permen, nggak dikasih, nangis. Apa adanya, perasaannya itu yang dikeluarkan. Itu anak kecil polos. Kita masuk pada yang ketiga. Berserah kepada Tuhan, apa artinya? Berserah kepada Tuhan adalah bukti bahwa kita percaya pada Tuhan. Bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kalau orang sedang diberkati, orang sedang mendapat kelimpahan berkat, dengan mudah dia mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Tuhan sangat baik, aku percaya. Betul, ketika mereka sedang diberkati. Tetapi ketika mereka dibawa pada Tuhan, pada suatu keadaan di mana mereka sudah mengalami keadaan yang terjepit, doa gak didengar, sakitnya gak disembuhno, bisakah dia masih percaya kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Ayo, kita bukan percaya, tapi kita yakin kepada Tuhan. Amin. Yakin kepada Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang akrobatik. Dia sangat piawai, sangat pandai. Dia dapat menyeberangi, berjalan di atas seutas tali dengan sebuah tongkat untuk keseimbangan. Dia menyeberang sungai, menyeberang tempat-tempat yang curam. Suatu ketika diadakan show, yaitu Bapak akrobatik ini akan menyeberangi air terjun Niagara yang di perbatasan antara Kanada dan Amerika. Cukup luas, air terjun cukup curam. Nah, waktu diadakan show,
MC-nya mengatakan itu ditonton oleh ratusan bahkan ribu orang melihat atraksi itu. MC-nya mengatakan, siapa yang percaya kalau Bapak ini sanggup menyeberang ke sana, ujung sana dengan selamat? Wah, semua orang aplaus, tanya, saya percaya, dia orang piawai, sudah berkali-kali melakukan penyeberangan dengan selamat. Saya percaya pasti dia berhasil. Wah, semua tepuk tangan, aplaus akan Bapak akrobatik ini. Lalu Bapak ini mulai melakukan atraksinya. Dia melangkah dengan mantap. Langkah pertama, langkah kedua, langkah demi langkah dilakukan. Ketika sampai di tengah, angin cukup kencang, dia hanya menggunakan sebuah tongkat untuk keseimbangan. Akhirnya Bapak ini pelan-pelan dan pasti akhirnya, dan sampailah pada ujung sana dengan selamat. Wah, aplaus tangan semua. Bapak ini memang hebat, Bapak ini memang luar biasa. Nah, MC-nya berkata, sebentar lagi Bapak ini akan kembali dari tempat ujung sana ke tempat semula ini. Siapa yang percaya kalau Bapak ini tiba di sini dengan selamat? Wah, semua orang angkat tangan. Saya percaya, saya percaya, saya percaya. Pasti berhasil. Lalu MC-nya berkata, kalau gitu Bapak yang pakai kacamata ini, ayo ikut Bapak itu gendong di belakang punggung akrobatik ini untuk ikut nyebrang. Wah, langsung pucat. Maaf Pak, saya nggak bisa Pak, maaf. Saya nggak berani Pak, maaf. Saya lagi sakit perut Pak, maaf Pak, maaf. Nggak berani. Lalu siapa itu ibu yang pakai baju merah yang tadi dengan semangat mengatakan saya percaya. Ayo Bu, maaf Pak, saya sakit kepala, saya nggak bisa. Loh, siapa? Siapa? Akhirnya tidak ada seorang pun yang berani ikut Bapak ini gandol atau gendong di belakangnya. Tiba-tiba di dalam keheningan itu tiba-tiba ada seorang anak kecil kira-kira 9 tahun. Dia lari, akhirnya dia melompat ngerangkul Bapak ini gendong dari belakang. Loh, bapaknya kaget melihat siapa ini? Anaknya siapa ini? Loh, orang-orang kaget. Loh, kok ada anak kecil? MC-nya berkata, "Loh nak, kamu tahu yang aku katakan? Gendong sama Bapak ini jalan di air terjun ini ke sana. Apa kamu berani tak?" Anak ini mengangguk. "Kamu tidak takut?" Anak ini menggelengkan kepala. "Saya tidak takut." Loh, bagaimana? Lalu Bapak ini tersenyum dan dia mulai melakukan atraksinya. Baik, kalau gitu. Orang-orang heran, anaknya sopo ini? Anaknya siapa? Kok dibiarkan dia ikut? Kalau mati gimana? Orang tuanya bodoh orang. Wah, itu orang bisa mencelah gitu. Lalu Bapak ini dengan langkah yang mantap, satu demi satu, langkah demi langkah dilakukan. Akhirnya Bapak ini di tengah jalan, angin besar menghembus, maka terjadi goncangan yang hebat. Tetapi Bapak ini dengan piawainya, dengan tali, dengan tongkat yang ada di tangannya, dia mengadakan keseimbangan tubuhnya. Tapi herannya anak ini tidak sedikit pun rasa takut atau rasa gentar, bahkan dengan aman dan tenang dia tetap merangkul. Orang-orang semua pucat, semua orang-orang menahan nafas. Wih, bahaya, sebentar lagi bisa jatuh anak ini gitu. Begitu sampai pada langkah-langkah terakhir, cukup kencang anginnya menghantam, menerpa Bapak ini sehingga terjadi goncangan. Tetapi Bapak ini dengan kepiawaiannya dia bisa mengatasi. Dan akhirnya pada langkah yang terakhir anak ini dan Bapak ini selamat di tempat yang semula. Saat itu semua orang ngasih aplaus yang luar biasa. Siapa ini? Memuji bukan kehebatan sang akrobatik ini, tetapi memuji keberanian sang anak yang usia 9 tahun ini. Wah, luar biasa. Lalu MC-nya berkata, nak, saya mau bertanya kepada anak. Mengapa anak kok berani ikut sang akrobatik ini untuk menyeberang ke sana? Kok gak takut mati, kok tenang, kok gak takut, kok gak panik, kok gak gelisah? Mengapa? Lalu dengan tenang anak ini berkata, "Pak, Bapak akrobatik itu adalah ayahku sendiri." Oh, bapaknya.
Aku percaya bahwa Bapakku tidak akan menyalahkan aku. Aku tahu kemampuan Bapakku. Semua orang diam mendengarkan itu. Inilah seperti kita. Kalau Bapa di dunia begitu dia mengasihi, melindungi akan keselamatan anak-anaknya, demikian juga apalagi Bapa kita di sorga. Anak ini bukan percaya, tapi mempercayakan diri. Lain, mempercayakan diri itu ada faktor penyerahan hidupnya. Ayo saudara, bukan mempercayakan diri, tapi dia yakin bahwa Bapa akan menyelamatkan kita. Dalam kondisi seperti ini jangan takut. Goncangan angin boleh menerpa. Tetapi percayalah, Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan sanggup melindungi. Bersandarlah, gendong pada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Mempercayakan dan berharap kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Berserah pada Tuhan, bukti bahwa kita itu mengasihi dan percaya pada Tuhan. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yang keempat. Berserah kepada Tuhan, artinya, keempat, berserah kepada Tuhan artinya, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kita melakukan bagian kita berserah pada Tuhan, tapi kita tetap melakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Saudara, kita tidak bekerja, lalu berkat turun dari langit. Tidak mungkin. Ada orang, Tuhan, saya tidak bekerja, saya percaya, saya berserah pada Tuhan, saya berdoa, nanti berkat beras 1 karung turun dari langit. Tidak mungkin. Kita harus melakukan bagian kita. Tuhan, besok saya ujian, saya percaya, saya berserah pada Tuhan, saya tidak belajar, saya berserah pada Tuhan, dan besok saya akan lulus. Ya, tidak mungkin. Lakukan bagian saudara dan Tuhan akan melakukan. Berserah pada Tuhan, tetapi kita bukan tidak berbuat apa-apa. Kita melakukan apa yang menjadi bagian saudara dan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapinya. Saudara, di gereja kami diadakan Satgas COVID dari MD GPPS Surabaya. Adapun Satgas COVID ini bertujuan untuk membantu para hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesulitan baik secara finansial maupun secara obat-obatan. Dan saya pun ikut dalam tim ini. Saudara, adapun gagasan atau ide dari Satgas ini dibentuk itu dari seorang hamba Tuhan yang bernama Titi Gamaliel. Dia seorang bapak gembala juga di sebuah gereja. Beliau dalam kondisi pandemi ini cukup mendengarkan cerita-cerita para jemaatnya maupun beberapa hamba Tuhan yang mengeluh pada saat ini. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang saat ini kesulitan dalam hal finansial maupun yang sudah sakit terpapar COVID. Melihat kondisi ini, cerita-cerita mereka itu mengetuk hati beliau untuk mengadakan untuk membantu bagi mereka-mereka yang perlu dibantu. Maka di dalam rapat ditentukan mereka membentuk sebuah satgas dan saya pun ikut dalam tim ini. Saudara, tujuannya untuk membantu para hamba Tuhan. Berapa banyak saat-saat seperti ini hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan uluran kasih. Berapa banyak saat-saat ini hamba-hamba Tuhan yang terpapar sakit baik itu isoman di rumah atau di rumah sakit yang membutuhkan pengobatan. Oleh karena itu yang mengetuk hati beliau dan hati kami tim semuanya untuk membentuk Satgas COVID ini. Dan beberapa banyak hamba-hamba Tuhan yang telah ditolong baik secara finansial. Kita mengadakan sembako, pembagian sembako, juga mengadakan vitamin, oksigen, obat-obatan untuk hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Ini loh wujud kasih kami,
wujud kepedulian kami di dalam pelayanan bagi sesama hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Kita berserah pada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, tetapi kita pun melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk menolong sesama hamba Tuhan. Ora et labora, kita berdoa, tapi kita bekerja, kita berusaha, apa yang dapat kita berikan untuk mereka. Oleh karena itu, saudara, melalui khotbah ini saya mengetuk hati Bapak Ibu, mungkin ada yang memiliki kelebihan. Ayo kita ingat, kita bisa berbagi pada sesama hamba Tuhan yang saat ini membutuhkan. Mungkin di gereja-gereja lain bisa dilakukan hal ini. Inilah kepedulian kita, bukti kasih kita kepada mereka yang membutuhkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim, ya, termasuk Bapak David Wianto, Bapak Henry, Bapak Markus Lewi Santoso, dan semua tim yang ikut bekerja sama untuk pekerjaan ini. Dan kami percaya ini semuanya bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya tidak memperpanjang, ada 4 hal yang perlu diingat. Berserah pada Tuhan, tidak berserah pada nasib. Nasib kita, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Menyerah pada Tuhan adalah sikap seorang anak kecil. Tulus, mulus, murni, tanpa motivasi dalam melayani Tuhan. Itu loh, menyerah pada Tuhan. Yang ketiga, menyerah pada Tuhan, bukti bahwa kita itu percaya, bukan percaya, mempercayakan diri dan yakin kepada Tuhan. Dan yang terakhir, berserah pada Tuhan, bukan kita tidak berbuat apa-apa. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami sebagai hamba-Mu, sebagai manusia terbatas untuk menyampaikan. Tetapi kami percaya, biarlah Roh Kudus saja. Roh Kudus memberikan pengertian pada kami lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa yang kami ada saat ini, kami mau berserah pada Tuhan. Apapun keadaan kami tetap berserah pada Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan berkati kami semua. Dalam kondisi seperti ini Tuhan tetap memberkati hidup kami. Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan tetap menjaga keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Biarlah segera Tuhan lalukan segala COVID dengan segala varian-varian barunya. Apapun itu, varian Delta, Kappa, Alpha, Omega, apa aja, Beta, apapun Tuhan singkirkan Tuhan. Supaya bangsa ini mengalami ketentraman dan ada pertobatan di mana-mana Tuhan. Kami percaya hidup kami di dalam tangan Tuhan. Hidup kami bukan di tangan COVID. Hidup kami di tangan Tuhan yang memberi hidup. Kami serahkan saat ini seluruh keluarga kami, seluruh keluarga besar kami, seluruh hamba-hamba Tuhan hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap memelihara dan melindungi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan, dan kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.